Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Habibain Al-Kirimain, Habib Salim dan Habib Ismail Ibn Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kira-kira siapa yang bisa mensifati Rasulullah sempurna ini? Famadha yu'ribul qawlu an wasfin yu'jizul wasifin aw yudrikul fahmu ma'na dhatin jallat an yakuna laha fi wasfiha musyarikun aw qarin. Apalagi yang bisa diutarakan ya untuk mensifatkan Rasulullah? Karena seluruh yang mensifatkan Nabi ini nggak mampu sudah. Karena beliau adalah tidak ada bandingannya, saudara. Tidak ada yang semisal atau yang mendekati membandingi Nabi Muhammad SAW. Khalqan wa khuluqa. Mau berbicara tentang utean-utean kalamnya, berapa banyak kitab yang dikarang itu menerangkan tentang hadis-hadis beliau. Mau berbicara tentang sejarahnya, berapa banyak kitab itu tidak selesai-selesai, saudara. Mau berbicara ilmunya, mau berbicara semuanya tidak akan mampu, karena la ya'lamu haqiqata sayyidina Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Berumur berapapun manusia ratusan tahun, saudara, mereka mensifati Nabi Muhammad habis 100 tahun belum selesai sifat Nabi Muhammad yang sempurna. Karena itu Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di fasal terakhir dari maulid beliau, wa ma asa ayyuqala fi man wasafahu al-Quran wa araba an fadailihi at-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan. Kira-kira apa ya yang bisa diutarakan untuk manusia yang sifatnya dijelaskan dalam Al-Quran dan diperinci dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab Allah yang lainnya? Ini kata Habib Al-Habsyi, kertas-kertas ini kata beliau, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mahasin akhlak bima taghiqu an kitabatihi butunul aurat. Nggak mampu ini untuk membatasi sifat Nabi dengan kertas ini, nggak bisa mampu, saudara. Bagaimana tidak? Kalam Allah penuh pujian dengan Nabi Muhammad. Para nabi memuji Nabi Muhammad. Para malaikat memuji Nabi Muhammad. Bahkan Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad. Idallahu athna billadhi wa ahluhu fama migdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah Rabbul Alamin yang memuji, nilainya pujiannya makhluk ini seberapa dibandingkan dengan pujian Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asa yuqala fi ma wasafa al-Quran wa araba an fadli Taurat wal Injil waz Zaburu wal Furqan wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalami. Ketika Nabi Musa
mendapatkan martabat kedudukan menjadi kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Merasa nikmatnya Nabi Musa mendengarkan kalam Allah secara langsung. Nabi Musa ingin naik tingkatannya, ingin dapat langsung memandang Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, jadikan aku bisa melihatmu. Maka Allah menjawab, qala lan tarani. Kamu enggak akan bisa melihat aku wahai Musa. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Karena Nabi Musa tidak diizinkan untuk menembus langit dan sampai Sidratul Muntaha. Lan tarani walakin indur ila jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu masih ada di dunia makomnya kamu ini. Belum sampai ada di yang keluar daripada ini alam semuanya. Tapi coba kamu lihat itu gunung tuh. Kalau mampu menerima tajalliku, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lijabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ternyata ketika Allah bertajalli itu di atas gunung itu, hancur itu gunung dan Musa pingsan. Tapi bagaimana Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad dikeluarkan daripada alamul mulki wal malakut. Wanfasala anil alamin. Sehingga keluar dari alamul mulki wal malakut langsung di hadratil ilahiyah. Kalau Nabi Musa pingsan dengan tajallinya Allah di atas gunung, tapi lagi Sayyidina Muhammad agalal habibu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sadar ketika sampai ada di hadratul ilahiyah. Dan di situ Nabi Muhammad langsung ru'yatullah jama'a baina ru'yati wa kalami, dan mendengarkan langsung kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Rutat buntas kutul amani wa hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Enggak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari itu, saudara. Itu puncak daripada derajat yang dicapai oleh makhluk Allah. Sallu alal habib. Wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Allah gandengkan nama Muhammad dengan nama Rabbul Alamin. La ilaha illallah, setelah Rabbul Jalalah Muhammadur Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku betul-betul angkat, junjung sebutanmu wahai Muhammad. Ai ma dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Artinya Allah mengatakan tidak aku disebut kecuali engkau harus disebut bersamaku. Shallu alal habib. Dan itu saudara, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebelum beliau diwujudkan, bahkan sebelum Allah mewujudkan alam. Saudara, Nabi Allah kata Habib Ali, bimabda'u haran khalqu kaifan tidak tihau. Pemulaannya sudah makhluk ini nggak mampu untuk mengenal Nabi Muhammad. Wa kaif intihau, bagaimana nanti di akhirat, saudara? Wa kaif intihau. Diriwayatkan ketika Nabi Adam bersalah dan akhirnya dihukum dikeluarkan dari surga, turunkan ke dunia, Nabi Adam mohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi habibika Muhammad illa taghfirli. Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad ampuni aku. Maka Allah yang Maha Tahu bertanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu walam akhluqhu ba'du.
Bagaimana kamu bisa tahu Muhammad, wahai Adam, padahal aku belum menciptakannya? Maka Nabi Adam menjawab, lamma nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala qawamil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudhif ahadan akram minhu. Ketika engkau meniupkan ruh ke jasadku, aku buka mataku, aku melihat di tiang-tiang arasmu ya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ aku yakin tidak mungkin ada satupun yang disandarkan dengan namamu kecuali makhluk yang kamu cintai. Kalau sadaqta ya Adam, innahu min dzurriyyatik walaula Muhammad ma khalaqtuk walaula Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Benar wahai Adam, dia salah satu di antara turunanmu. Kalau bukan karena Muhammad, aku enggak ciptakan kamu dan aku tidak ciptakan surga dan neraka. Shallu alal habib. Karena itu ya ikhwani, ini adalah kecil kalau dibandingkan kebesaran Nabi Muhammad. Karena itu ayo kita jadi umatnya Nabi ini, jangan kita tidak kenal Nabi kita. Kita ini menjadi khaira ummatin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan karena kita ini lebih hebat daripada umat dahulu, bukan karena ibadahnya lebih banyak, bukan karena umurnya lebih panjang, bukan juga karena tenaganya lebih kuat. Kita ini umat paling lemah, Pak. Paling dikit ibadahnya, tapi dijadikan khaira ummatin sebagai baik umat. Karena satu, Nabi kita khaira khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Karena itu jangan sampai aja jauh dengan Nabi. Jangan ada yang jauh dari Nabi ya ikhwani. Siapa yang dekat dengan Nabi, faiz dunia wal akhirah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka ada yang mengatakan demikian. Inna nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu rahmah, qauluhu rahmah, fi'luhu rahmah, harakatuhu rahmah, sukunuhu rahmah, qiyamuhu rahmah, qu'uduhu rahmah, faman hudhiya bi syai'in min rahmati fa huwa naji fid darain wal wasil fihi ma ila kulli mahbub. Nabi ini semuanya rahmat, ujung rambut, ujung kaki semuanya rahmat, bicaranya rahmat, diamnya rahmat, gerakannya rahmat, tenangnya rahmat, berdiri rahmat, duduk rahmat. Siapa mendapat bagian dari rahmat Nabi dipastikan selamat dunia akhirat. Siapa yang dapat rahmatnya Nabi dipastikan semua harapannya disampaikan Allah dunia sampai akhirat. Jangan kita menjadi orang merugi. Wa antuballighana min syarfil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Apa cita-cita kamu? Cita-cita apa? Kaya. Orang Yahudi banyak kaya, punya pangkat. Fir'aun juga punya pangkat jadi raja. Tidakkah kita punya harapan yang suci ya ikhwani? Jadikan ya Allah kemuliaan dekat denganmu dan dekat dengan Nabi Muhammad menjadi puncak cita-citaku. Dekat dengan Rasulullah ya ikhwani, dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau kita mau kenal Nabi Muhammad, terakhir nih saudara, ayo kita betul-betul ta'alluq dengan beliau. Nabi itu cita-citanya
Udah dikasih banyak sama Allah. Udah semuanya dikasih Nabi itu. Kalau manusia itu takut disiksa neraka karena banyak dosa, Nabi udah dijamin. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau manusia tadi berharap masuk surga, udah surga itu haram bagi seluruh nabi. Sebelum Nabi Muhammad masuk lebih dahulu. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab. Faqultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Ketika aku ketuk pintu surga, maka penjaga surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu surga? Aku katakan, aku Muhammad. Maka dia mengatakan, ya, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum wahai Muhammad. Pangkat udah jadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibullah. Tapi Nabi masih punya cita-cita. Nabi masih punya cita-cita yang diminta sama Allah. Apa? Cita-cita Nabi adalah umatnya semuanya masuk surga. Nabi tidak mau masuk surga kecuali bersama umatnya, saudara. Yunsabu lil anbiya yaumal qiyamah manabir min nur. Akan disediakan oleh Allah kepada para nabi mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat. Tujuannya untuk menjadi tempat duduk para anbiya. Kalau mereka sudah duduk dikirim ke surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah siap masuk surga, duduk di atas mimbar. Ghairu mimbari la ajlisu 'alaih. Cuma mimbarku aku tidak duduk. Nabi enggak siap masuk surga. Semua nabi udah siap masuk surga. Enggak bergerak yang lainnya karena nabi belum siap masuk surga. Tahu alasannya? Kenapa nabi tidak siap masuk surga padahal udah disiapkan untuk masuk surga? Makhafata ayyub athabi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Allahumma salli alaih. Aku khawatir aku diusung masuk surga sedangkan umatku dihisab oleh Allah. Sampai Allah menegur Nabi Muhammad. Madza turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad? Apa yang engkau harapkan untuk aku perlakukan kepada umatmu ya Muhammad? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Allah. Dengan syafaatnya Nabi, umat-umatnya yang dosanya banyak diampuni oleh Allah. Syafaati lil kabair min ummati yaumil qiyamah. Dengan syafaatnya Nabi Muhammad, timbangan mereka yang ringan hasanatnya menjadi berat. Tapi ada beberapa umat beliau yang sudah masuk ke neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Bakal nanti dari kiamat Allah akan kasih semua permohonan kamu Muhammad, dikasih sampai kamu puas. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah saya nggak puas di hari itu sedangkan masih ada satu umatku yang disiksa neraka Allah. Sampai dikasih syafaat untuk Nabi mengentas umat yang sudah di dalam neraka. Satu persatu dientas oleh Rasulullah, saudara. Sampai malaikat Zabaniyah penyiksa neraka menegur, ma tarakta li ghadabi rabbika ya min ummati kami baqiyah ya Muhammad. Engkau tidak sisakannya hatta satu daripada umatmu untuk disiksa neraka Allah wahai Muhammad. Karena itu dekat sama Nabi ya ikhwani. Jangan sampai akhirnya kita terhijab, Nabi nggak melihat kita dari kiamat, atau kita dilarang dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah acara maulid ini akan menjadi sebab kita dekat dengan Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang akan bisa menggabungkan, melekatkan ruh orang bersolawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Rabb kita semuanya nanti dari kiamat bertemu dengan beliau. Beliau senang dengan kita, bahagia dengan kita, ridho kepada kita, memberi syafaatnya kepada kita,
Mudah-mudahan insya Allah cinta kepada Nabi Muhammad ditetapkan di hati kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita bisa bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi di atas dunia. Berharap bisa secara yaqadhah. Dan mudah-mudahan insya Allah di akhir hayat kita Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Dan apabila kita dalam kubur semua meninggalkan kita walaupun anak yang kita sayangi, maka mudah-mudahan Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk bisa membantu kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan nanti di hari kiamat bahkan anak-anak kita menuntut kepada kita, mudah-mudahan saat itu Allah pertemuan kita dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Tahun yang akan datang bisa bertemu lagi di tempat yang sama, dan mudah-mudahan Habib Salim, Habib Ismail, segenap keluarga Habib Ahmad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa meneruskan maqam ini, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya sebagaimana kumpul di dunia dikumpulkan di surga Allah berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.